insya Allah sangat moderat, kemudian humanis. Oh, selamat datang ini Adinda Zikri, ya. Adinda Zikri Zulkarnain ini datang khusus dari Pasir. Beliau adalah kepala desa Padang Jaya, ya, Padang Jaya. Mohon berdiri, Adinda Zikri. Ya, ini baru datang, ya. Jadi insya Allah banyak sekali yang mengapresiasi pada malam ini acara saya. Nah, saya ingin lanjutkan. Kemudian puisi yang lainnya adalah Teriakan Perbatasan. Itu ketika saya jadi narasumber di Lokapari. Ketika itu ada seorang sekretaris desa, dia cerita, Pak, kami di sini sudah terlalu banyak berkorban untuk kepentingan orang Samarinda. Saya bilang, seperti apa kejadiannya? Iya, dalam kejadiannya riam-riam yang kami lewati ini kami sudah terlalu banyak berkorban. Kenapa? Karena harta jiwa-jiwa kami sudah banyak di dasar riam itu. Padahal katanya ketika itu ada penelitian bisa diledakkan riam-riam itu. Tapi apa yang terjadi katanya? Kalau riam-riam ini diledakkan, ya, batu-batu diledakkan, maka ketika hujan dulu makan, Samarinda akan kebanjiran. Nah, berarti apa? Orang-orang sana punya kearifan dan mereka peduli dengan kita di kota ini. Mohon tepuk tangan yang meriah kepada mereka-mereka yang hari ini di pedalaman sana masih peduli dengan persoalan-persoalan kita. Kemudian visi lainnya adalah saya juga menulis tentang almarhum Bapak Nusirwan Ismail, Allahumma yarham. Insya Allah nanti kalau Bunda berkenan mau baca puisinya juga boleh. Kemudian saya juga penggemarnya, misalnya Habib, ya, penggemarnya dari Guru Jaini, Haul Abbas Kumpul. Saya juga buat ketika itu, dimana ketika kami di Timses pada waktu itu begitu banyak jamaah-jamaah yang minta bis sampai kewalahan melayaninya. Ada apa fenomena ini? Kemudian saya buatlah puisi, judulnya adalah Haul Abbas Kumpul. Kemudian saya juga buat puisi yang berjudul tentang bagaimana saya melihat bapak sosok daripada waris Said. Di situ juga ada tentang puisinya itu. Kemudian saya juga nulis tentang puisi-puisi yang berkaitan juga dengan Sungai Karangmumus. Kemudian juga dengan Sungai Mahakam yang berkaitan dengan romantisme dan sebagainya. Contoh di motivasi misalnya, ketika itu di sebuah isi acara di teman-teman perempuan, ada seorang yang menangis. Pada saya tanya kenapa menangis, dia bilang saya oleh orang tua saya dikehendaki untuk menjadi guru saja, tidak dikehendaki menjadi seorang penulis. Kemudian saya tulis itu, saya bilang beban hidupmu itu membuat kamu tersenyum terlalu mahal, walaupun hanya 2 cm. Terus kata-kata berikutnya, bolehkah aku pinjam matahari untuk mencairkan hatimu agar kau kembali dapat memandang indahnya dunia. Nah, itu betul-betul motivasi, ya, motivasi dan sebagainya. Begitu juga dengan Rahim Peradaban, ya, Rahim Peradaban itu. Dan saya bersyukur Bang Hamdani, saya ditempa juga ikut ketika ada Begenjo, workshop sastra. Di situ diajarkan bahwa kalau kita sastra tidak mesti yang romantis. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Nah, saya tinggal di Mugerjo, ibu-ibu di sana itu mayoritas itu orang Madura, dia buat bata. Nah, maka saya buat puisi, perempuan Indonesia bangkitlah, hidupmu bukan soal lumpur, sumur, dapur, dan kasur, dan seterusnya. Nanti dibaca saja dan dimiliki, karena harganya juga murah lah, seperti itu kan? Ya, begitu. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan kenapa puisi ini juga ditulis. Tapi inti dari segalanya adalah saya teringat dari sabda Rasulullah SAW, iyakum wal julus sama turuqat qalu ma lana budun innama majalisuna natahaddatsu fiha qala fa iza ataitum an syai'in fa'tu tariq wa haqqaha wa ma haqqaha tariq qala badul basar wa qaful adza ruddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, dari hadis ini dikatakan bahwa hendaklah kalian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duduk di pinggir jalan. Qalu ma lana budun innama majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duduk di pinggir-pinggir ya kongko-kongko itu? Kenapa? Karena duduk-duduk itu tempat kami untuk ngobrol.
untuk kami berdiskusi. Kemudian kata Rasulullah, "Faiza abaitu an syai'in fa'tu tariqa haqqaha." Apabila kamu enggan meninggalkan duduk kongko-kongko itu, hendaklah kamu tunaikan hak jalan. Apa itu? Godul basar, tutup pandangan mata. Kalau lihat pertama nggak apa-apa, buat jadi puisi. Wakaful azar, buang duri di pinggir jalan. Apa? Kita itu selalu membuat orang nyaman. Ya, duri itu kan susah. Jadi kemudian rudus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wa nahyi anil munkar, dan mengajak orang kepada keburukan. Nah, inti dari pesan itu, saudara sekalian, saya seorang yang dibesarkan di HMI. Kemudian saya punya keterkaitan juga untuk dakwah. Biarlah dakwah saya itu lewat tulisan. Kenapa? Karena dakwah itu bisa lewat tulisan, bisa lewat lisan, bisa lewat bingkisan. Nah, mudah-mudahan puisi saya ini, buku saya ini, kelak itu setidaknya bisa jadi bingkisan kita untuk diberikan kepada teman. Kenapa? Karena saya tidak mengklaim puisi saya ini yang terbaik, tapi ada prinsip dalam marketing, jika kamu tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang utama. Kenapa? Karena lengkap puisi saya. Bicara ekonomi, politik ada, tadi sudah disampaikan. Bicara tentang perempuan ada, sosial ada, dan sebagainya. Karena itu selayaknya bapak sekalian, itu jadikan referensi buku saya ini untuk jadikan hadiah, bingkisan bagi tamu-tamunya. Begitu Pak Helto ya? Siap, ya seperti itu. Ala kulli hal, saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf bila acara ini banyak kekurangan. Sejatinya dari idealisme dan semangatnya ini, inilah gambaran literasi kita. Dan di akhir sambutan saya ini atau pengantar dari penulis, saya ingin sampaikan bahwa bukan karena tidak ada rintangan lantas kita optimis, tapi karena kita selalu optimis, insya Allah Kaltim akan maju dan berdaulat. Akhirnya sedikit karya, satu karya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih pantas daripada banyak ide untuk berkarya tapi tidak pernah tuntas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah untuk penyair kita yang datang dan lahir dari Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, dari Tanah Punangriman. Dan sebagai bentuk kepedulian sang penulis kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Timur, ada dua tokoh yang akan kita undang bersama untuk maju. Begitu kepada tokoh wanita Kalimantan Timur, kepada Ibu Eka Komariah Kuncoro, kami persilakan untuk dapat maju ke depan Bu, karena akan ada penyerahan puisi berjudul Rahim Peradaban.